Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Hai, aku Wahyudia Putri Ningrum. Oke guys, untuk memenuhi tugas UAS Tradisi Pesantren 2 yang diampu oleh Bapak Saifullah Yazid, di sini saya akan menerangkan mengenai keistimewaan pondok pesantren sebagai sarana edukasi rohania di pondok pesantren Darul Falah, tepatnya di Krian, Sidoarjo. Oke, di sini saya Wahyudia Putri Ningrum dengan NIM E07219034. Di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama yakni pondok pesantren itu apa, kemudian sejarah Ponpes Darul Falah, dan yang ketiga yakni sarana edukasi rohaniah. Oke, kita masuk yang pertama ya. Untuk yang pertama, kita akan membahas sedikit mengenai apa sih itu pondok pesantren. Jadi, pondok pesantren sendiri itu merupakan gabungan dari kata pondok yang berarti suatu pondok atau rumah kecil yang didominasi dengan kesederhanaan dan juga keayoman. Adapun pesantren memiliki makna tempat tinggal santri atau bisa juga disebut dengan asrama. Sedangkan nih, menurut dari Kiai Haji Imam Zakasi, pondok pesantren sendiri adalah tempat organisasi dalam pengembangan keagamaan berbasis ajaran Islam yang terletak di sebuah pondok atau tempat yang dikatakan sebagai lembaga pendidikan yang diasuh oleh kiai dan jajarannya, serta memiliki murid yang dinamakan dengan santri. Untuk bab yang kedua, yakni kita akan menjelaskan mengenai sejarah Ponpes Darul Falah sendiri. Oke, jadi Darul Falah ini dahulunya dibentuk pertama kali hanya dari sebuah musolah yang diberi nama Nurul Latif, di mana tepatnya pada tahun 1984. Yang awal mulanya dijadikan perkumpulan untuk mengaji dan memperdalam agama Islam, di mana pada saat itu sudah banyak diminati baik di kalangan remaja, dewasa maupun orang tua. Seiring dengan pesatnya hal tersebut dan lambat laun, secara signifikan didirikannya pondok pesantren Darul Falah dengan sederhana. Kemudian dimulai dengan 3 kamar untuk santri laki-laki yang pembangunannya yakni batu batanya itu dibuat sendiri secara tradisional. Kemudian tahun berganti dan dilanjutkan dengan pembangunan untuk santri putri, di mana tepatnya pada tahun 1985 ini didirikannya kamar santri putri yang merupakan bekas dari lumbung padi atau penyimpanan padi pada masa itu. Kemudian tepat pada 1986 Darul Falah memiliki kecepatan yang secara signifikan berlanjut hingga memiliki santri sebanyak 60 dan semakin bertambah di setiap tahunnya. Oleh sebab itu, Kiai Iskandar yang merupakan pencetus dari Ponpes Darul Falah ini mulai memberi tanah dari penduduk ataupun masyarakat sekitar di wilayah Sidoarjo tersebut untuk pembangunan pondok pesantren Darul Falah selanjutnya. Oke, ketika Kiai Iskandar ini wafat, kepemimpinan pondok dilanjutkan oleh istrinya yakni Nyai Haji Habibah Iskandar dan juga dibantu oleh anak-anak beliau yang dimana diperoleh dari buah cinta beliau yang menikah dengan Kiai Iskandar tersebut pada tanggal 27 Oktober 1983. Dari hasil pernikahan ini dikaruniai 2 orang anak, di mana yang pertama yakni Gus Baha Usulul dan Gus Ahmad Imam. Dari pondok pesantren ini yang diasuh oleh Ibu Nyai Haji Habibah dan dibantu oleh gus-gus tersebut menjadikan pondok pesantren ini semakin pesat dan juga semakin maju sampai saat ini. Untuk poin yang terakhir yakni saya akan membahas mengenai sarana edukasi rohania di pondok pesantren Darul Falah. Jadi sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit bahwa
edukasi atau pendidikan itu sangat penting sekali bagi setiap anak dan juga remaja, khususnya untuk tingkatan rohaniah, yakni dimana kalau hati atau ruh yang didasari dengan pendidikan ataupun dengan ilmu pengetahuan itu akan mempermudah sistem otak dan juga saraf manusia menuju pengetahuan selanjutnya. Oke. Dari sedikit pembahasan saya tadi bahwa di Ponpes Darul Falah ini yang dicetuskan oleh Kiai Iskandar, di mana beliau ini adalah alumni dari Pondok Lirboyo yang otomatis mengikuti Syed Maliki yang memiliki faham Sunni. Di antaranya di dalam Pondok Darul Falah ini mempelajari kitab klasik, kitab kuning, yang salah satunya yakni Tafsir Jalalain, Ihya Ulumuddin, Tafsir Nawawi, Fathul Qori, dan juga Ibnu Katsir. Adapun yang menjadikan kerohanian seorang santri dapat dibentuk yakni dengan pendidikan karakter yang sangat dijadikan dasar dari setiap pembelajaran di pondok pesantren tersebut, seperti yang saya jelaskan tadi, di mana hal ini menjadikan santri senantiasa patuh dan juga taat kepada kiai serta ustadz dan juga ustadzah yang mendidik di dalamnya. Sedangkan untuk amalan yang terdapat di pondok pesantren tersebut yakni memiliki kajian baik tafsir, fikih maupun tasawuf. Untuk kajian tasawuf sendiri ini biasanya digabungkan dengan ibu-ibu, yakni dilakukan pada Sabtu ba'da asar sampai jam 5 sore. Kemudian untuk selanjutnya dilakukan kembali pada hari Minggu setelah maghrib sampai isya. Sedangkan khusus untuk para santri sendiri diadakan secara rutin yakni istighosah yang dimulai dari ba'da subuh sampai jam 6 pagi. Kemudian lanjut sore pada maghrib sampai isya. Dan ini dipimpin oleh Bapak Badrus selaku pengurus pondok pesantren Darul Falah, ataupun untuk alumni atau santri-santri yang dirasa sudah dapat memahami dari kajian tersebut dan juga ilmu yang didapat dari pondok pesantren tersebut, dan juga dirasa mampu untuk memenuhi untuk memimpin kegiatan tersebut. Oke, di sini saya juga mau spill sedikit mengenai apa sih keistimewaan dari Ponpes Darul Falah ini dibandingkan dengan ponpes lain. Jadi Ponpes Darul Falah ini begitu sangat seperti membumi gitu ya bagi masyarakat. Siapa sih yang tidak mengenal Ponpes Darul Falah? Siapa yang tidak mengenal Kiai Haji Iskandar sendiri? Beliau ini merupakan sosok kiai yang memiliki karismatik dan juga aura yang begitu sangat berpengaruh dan terpancar, baik itu dari keilmuannya, kajiannya, maupun dari pondok pesantren yang beliau dirikan ini. Jadi tidak asing lagi bahwa pondok pesantren Darul Falah ini memiliki banyak keunikan dan juga keistimewaan tersendiri. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. And then see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Dar, dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Dor. Saya sendiri Wahyu dari Fakultas Suluh Hidup Filsafat, jurusannya Tasawuf dan Psikologi. Kemudian ada teman